Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang pemilihan jurusan dan kaitannya dengan pasar kerja di pemerintahan beberapa tahun terakhir. Dan kemungkinannya trennya untuk 5 tahun ke depan juga masih memiliki tren yang sama. Oke, kita mulai aja. Teknik menentukan pilihan jurusan. Tentunya kita harus yakin bahwa teknik yang kita lakukan dalam pemilihan jurusan itu adalah yang pertama harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Nilai kemampuan kita itu digambarkan oleh nilai rapot yang kita miliki, di mana nilai rapot ini adalah nilai yang kita peroleh selama 5 semester. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa yang dipakai adalah nilai rapot semester 1 sampai semester 5 untuk bidang studi, 6 bidang studi, baik untuk IPA maupun IPS sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Dan itu sudah pernah saya bahas di channel ini sebelumnya. Tentunya juga harus kita sesuaikan pilihan kita sesuai dengan minat dan bakat. Kenapa? Supaya bisa kita menyelesaikan studi kita dengan lebih cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, selain itu kita harus punya metode lain atau gambaran lain yang akan menentukan pilihan kita. Maka berikut saya sampaikan 11 jurusan paling banyak direkrut menjadi PNS pada tahun sebelumnya. Yang ke-11 itu adalah kebidanan, di mana kebidanan ini akan diterima di semua tingkat pemerintahan, baik kota, kabupaten, provinsi maupun pusat. Urutan ke-10 adalah teknik industri. Teknik industri hampir semua Pemda dan Pemko maupun provinsi dan pusat menerima teknik industri. Yang ke-9 adalah psikologi. Psikologi ini juga hampir semua pemerintah kota dan kabupaten, provinsi maupun pusat menerimanya. Yang ke-8 adalah kesehatan masyarakat. Ini juga baik pemerintah kota, kabupaten, provinsi juga menerimanya, termasuk pusat. Yang ke-7 adalah manajemen. Lalu yang ke-6 adalah farmasi. Kemudian yang ke-5 adalah administrasi. Kemudian keperawatan. Kemudian teknik informatika, di mana teknik informatika ini semua bagian-bagian dari pemerintahan akan menggunakan teknik informatika. Yang kedua adalah ilmu hukum. Ini juga bukan hanya pemerintahan, yang lainnya juga akan membutuhkannya. Yang terakhir, yang paling banyak diterima itu adalah di bidang pendidikan. Oke, jadi kita tentunya tidak semua menjadi PNS. Lembaga-lembaga lain juga, swasta, perusahaan-perusahaan, banyak yang menerima tenaga kerja di bidang yang 11 bidang ini. Oke, jadi dengan demikian saya yakin Anda akan bisa menentukan pilihan Anda dengan sangat tepat, dengan berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan sesudah nanti Anda lulus. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan bahas lagi materi yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa di Berbagi Matematika.